Ya kalau dari awal mulai sebenarnya tempat rahasia ini pengennya kami tuh berdua karena kami kan punya juga kayak kelas buat teman-teman mahasiswi yang mau belajar bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Nobar Nongkrong Bareng. Ketemu bersama temannya Dwi Putra, Naldi Ervanda. Dan saya sendiri. Siapa kamu, Pak? Siapa ya? Saya juga bingung ini. Kok bisa ada di sini sih ya? Aquaman. Oh iya bener. Oke, ini kita setelah beberapa episode kemarin bersama Kak Said juga sempat ya. Iya. Dan nanti masih ada beberapa juga orang-orang penting yang memang pengen kita recokin sebenarnya di podcast kita ini. Benar. Nah, kali ini kita kedatangan Bapak. Bukan kedatangan, Pak. Oh, kita yang ngedatangin ya. Oke, saya salah terus. Kita mendatangi Bapak Henry. Halo. Ini salah satu penyerang Arsenal yang sempat ini ya. Oh, Barcelona sih terakhir. Oh iya ya. Dia angkat piala di situ ya. Iya. Saya Henry, kebetulan sekarang jadi ownernya di tempat rahasia berdua bareng teman saya Yusuf Hadi. Oke. Tempat rahasia ini di jalan apa ya, Pak ya? Tempat rahasia sendiri di Jalan Juanda nomor 6. Benar-benar di pinggir jalan sebenarnya. Bukan tempat rahasia sih sebenarnya. Bukan tempat Iya, rahasia sebenarnya. karena di pinggir jalan. Ini pertanyaan standar banget. Kenapa namanya tempat rahasia? Pengen bikin ganggu orang aja sih. Sok insecure kamu ya? Iya, bener. Pengen dibikin rahasia tapi ternyata di pinggir jalan. Tapi gimmicknya dapat sih, Pak ya. Iya, gimmicknya itu dapat sih. sih ya. Gimmicknya dapat ya. Saking namanya tempat rahasia, aku jadi takut kesini. Oh gitu ya? Iya, karena bingung mau lihat mana. Lewat depan, Karena Pak. rahasia ya. Iya. Terakhir buka kapan sih? Sebelum corona kan? Iya, sebelum corona tutup. Pas corona tutup. Pas mau tutup. Habis itu baru buka lagi tanggal 1 Juni kemarin. Awal bukanya kapan, Pak? Awal bukanya di April di tahun 2019. 19 Oh, ya. setahun. Setahun lah. Setahun ya. sebenarnya udah. Setahun ya. Sudah setahun. Oke. Tapi siapa sih yang nggak tahu tempat rahasia ini kan? Tempat nongkrong anak muda, Pak. Iya, di sini Kalau kan anak tua kan nggak di sini, Pak. Kebetulan Oh, iya. yang punya juga. Oh, soalnya saya orangnya introvert. Oh, gitu. Saya nggak suka Introvert ya. ngumpul gitu, Pak. Iya. Iya. Tapi iya. Bapak Henry ini sebenarnya kita kenal, kalau saya kenal ya. Iya. Dulu itu main band ya, Pak ya. Anak band Anak basis. band, Pak ya. Wah. Dan dia juga sempat nyanyikan Keke bukan boneka. Oh, bukan. Apa judulnya, Pak ya dulu? Judul Aduh, aku lupa Parcel apa ya? Aduh, Parcel nggak tahan. Oh, enggak tahan tersendiri. Wah, hafal ya? Ternyata. Hatiku sedih. Kan Fansnya nih. bukan waktu awal-awal kemunculan Parcel sempat talk show juga di radio aku dulu. Oh, Di iya, M benar, Radio. di M Radio. Iya, masih sama Promo Bapak terus, Pak ya? Bapak Yugo. Oh juga. iya benar. Satu radio dulu ya. Satu. Oh enggak. Oh enggak. Bukan satu radio. Kan Bapak yang ke radio saya. Oh iya. Iya. Promo soalnya. Iya, promo. Sama vokalisnya yang dulu kan? Mm-mm. Yang Yang mana? awal. Yang awal. Oh, yang Awal-awal. Lupa Tapi itu ingat. bandnya udah nggak ada lagi, Pak. Bandnya sih udah vakum sih. Sudah vakum ya. Dengan masing-masing kerjaan teman-teman semua dengan ya kegiatan Kesibukan ya. kesibukan sendiri. Tapi ini sih yang bingung ini kenapa kok bisa loncatnya jauh, Pak ya? Nah, itu dia. Dari anak band Mm-mm. ke wirausaha gitu nih, Pak. Buka-buka tempat makan, Iya, tempat buka minum tempat juga makan. ada gitu. Banyak banget pokoknya. Sebenarnya malah tempat makannya memang mungkin yang paling baru, tapi kalau usahanya dari waktu ngeband udah usaha karena sebenarnya dari arahan teman-teman ya yang suka sama Parcel dulu. Kenapa nggak buka usaha merchandise waktu itu? Akhirnya saya buka jualan baju merchandise buat teman-teman yang suka Parcel dulu aja. Oke. Setelah itu- Masih ada itu. Masih ada, masih stok lah. Sisa stok. Bisa lah kita ya. Bisa lah, Pak ya. Jadi Lumayan, Parcel Mania Mantap. Ya, jadi waktu itu memang arahnya ke mana? Ke merchandise dulu Merchandise sih. ya. Iya. Merchandise band berarti ya. Ya, Kaos gitu, kaos, apalagi? topi, Topi. tote bag, zaman Oke. dulu. Nah, terus setelah saya mundurkan diri dari Parcel, Di tahun berapa itu, Pak? itu di 2012 kayaknya. 2012. Oh, mundur. Saya mundurkan diri. Bukan kayak oke band kita vakum dulu nih. Oh, jadi mereka kita, masih jalan. Oh, Saya masih mundurkan diri karena kebetulan harus pulang ke Samarinda karena ada orang tua saya meninggal, bapak saya waktu oke, itu. oke. Akhirnya saya balik ke Samarinda untuk nemenin ibu. Nah, di situ
mulai ya udah usaha baju itu tapi dengan merek sendiri akhirnya di Samarinda. Oh, awalnya baju ya. Baju dulu. Masih stipe sama yang merchandise itu berarti Iya, ya. masih stipe tapi dengan Brand sendiri. ya brand sendiri. Brand sendiri. Oke, kenapa memutuskan untuk pas ke Samarinda kembali untuk membuka brand baju dulu gitu loh, sebelum akhirnya sekarang makanan ya. Iya. Kala itu apa emang Samarinda lagi gila-gilanya sama baju-baju distro? Waduh. Iya. Kan zaman-zaman apa ya dulu ya? Surfing. Iya, benar. Dagadu. Bener. Ini Bapak Samarinda Story pakai baju Jogja nih. Iya. Oh, ini memang sponsor, Pak. Supaya wonderful Jogja. Iya, jadi karena saya ngelihat waktu itu saya sudah terbiasa dengan pola bisnisnya di baju, ya udah akhirnya saya terapkan di baju. Maksudnya nggak terlalu berubah haluan dan saya sebenarnya nggak bisa masak. Oke. Gitu Pada ya. saat itu Jadi masak baju. masak baju. Berarti Baru- memang biar ini ya, biar nggak jomplang lah ya antara merchandise ke baju itu. Betul. Cuman Oke. dikelola dengan brand sendiri Pak Betul ya. sekali. Tapi itu usahanya masih ada sampai sekarang? Di tahun 2016 vakum. 2016. Lama Oke. berarti ya? Lama. 2012 ke 2016 Iya. ya? Itu vakum atau bangkrut? Tutup sih. Tapi Serem kemarin 2019 kemarin sempat buka lagi, saya pajang di nyoba metode baru tapi Oke. mungkin belum kena sih Belum di kena sini. ya Iya. berarti ya. Saya Nggak nyoba laku- juga di sini. Nggak laku lagi. Tutup lagi. Oh, ya. Berarti Ya karena Iya. kan usaha ini kena-kenaan Pak Iya, ya. betul. Maksudnya nggak bisa kita pastikan Iya. oh ini bakal untung iya, segala iya. macam. Nggak cocok kerja di kain Bapak berarti ya. Benar. Iya. Kerjanya di dapur. Di dapur. Oh, Nah, iya. finally akhirnya ngebuka tempat usaha. Sebelumnya bukan tempat rahasia dong? Belum ya? Belum. Setelah vakum 2016. 2016 Yang baju-baju itu. Iya, 2016 habis itu saya jualan apa ya? Dulu tuh jualan franchise, buka franchise, Oke. nyobain usaha tuh dengan awalnya franchise. Franchise pizza bentuk kon, tutup juga, terus akhirnya jualan gorengan. Oh, gorengan. Gorengan. Di Jual mana? gorengan. Di Aku sini. udah tahu ya. Di sebelah Bobo. Oh. Sebelah Bobo sini ada dokter gigi, dulu belum dokter gigi, masih kantor kosong gudang Oh, di gitu. Juanda juga? Juanda juga. Juanda juga. Jadi ya memang proses turun naik sih Iya, dirasain sih. mencoba Iya, semua iya. lah Pak ya. Semuanya mencoba. Betul. Karena memang ternyata saya obrolin juga sebelum buka pun saya survei, ngobrol sama tukang-tukang gorengan di sekitar Samarinda, ngelihatnya wah potensial sebenarnya dan Gorengan, tidak ya? banyak yang melirik. Oh benar. Iya. Karena dengan hal-hal receh gitu ternyata banyak yang nggak ngelirik, ternyata penghasilannya lumayan. Itu pas waktu buka gorengan di samping Bobo sering ngantuk nggak? Iya, karena dibobo-boboin. Kece banget kamu. Tapi laris. Alhamdulillah Gorengannya. laris, cuman waktu itu kan memang berbarengan sama teman, ya begitulah, belum ketemu teman yang klop. Iya. Akhirnya waktu itu ya mungkin ada beberapa hal yang tidak cocok. Oke. Akhirnya tutup. Akhirnya pisah. Bisa ranjang Pak. Pisah. Karena kebetulan dia yang dominan di resep dan segala macam, jadinya tidak bisa dilanjutkan. Akhirnya saya buka yang lain. Oke. Kalau misalnya kan banyak yang joinan gitu kan. Bapak terakhir yang gorengan joinan. Iya. Nah, kalau gitu untuk kayak peralatan apa segala, itu akhirnya harta gono gininya gimana tuh? Ya, Inventarisnya ya. Iya, inventaris. Nah, kebetulan kalau yang itu sebenarnya kalau hal kayak gitu kesepakatan sih, berbagi Kesepakatan gimana di awal ya? kesepakatan di awal, asetnya dibagikannya gimana, sama ya ketika itu bisa dijadikan uang, bisa juga dijadikan uang, dijual, nanti kesepakatannya dibagi gitu. Bisa juga Oke, seperti itu. oke, Tapi oke. kemarin sih kebetulan karena yang gorengan itu saya lebih ke modal, dia lebih ke saya lebih ke manajemen dan Dia ke modal, tenaga dia berarti ke ya? tenaga Iya, sama iya. resep. Ya Betul, sudah, betul. jalan. Bapak Dwi kayaknya banyak pertanyaan. Kan dia juga sempat usaha banyak loh, Pak. Oh, banyak Kampung banget. Saya Mihun. loh belajar banget sama Iya, dia. snack chicken. Ini saya kayak diwawancara. Enggak, siapa tahu mungkin mau berbagi kisah Atau cerita. mungkin bertukar. Iya. Nah, waktu Pak Henry ini buka yang di Bobo, saya ikut Pak ya waktu Iya, itu sempat ya. ya benar bareng Ikut kita. situ Pak. Ngikut makanin aja paling. Oh enggak ikut jualan bareng malah. Oh, jualan bareng. bareng. Kira ini kayak anak-anak SMA ngambil 2 bayar 1. Tapi memang saat itu sih Pizza corn. Pizza corn itu memang laris Pak. Oke. Aku sering lihat sore-sore omsetnya kan, wah ini. Iya. Seru Kampung ya. Mihun lebih seru Dagang-dagang sebenarnya. ya. Aku sih kenapa mungkin banyak yang nanya,
kok coba dagang aja. Aku dari kecil memang udah dagang. Bantuin ibu aku serius. Iya, bantuin betul. ibu aku jualan mihun, Iya. jualan apa sih namanya? Di rumah ya. Iya di rumah kan ibu itu punya warung di rumah kayak warung-warung ya orang kayak jual untuk apa segala gitu bawa ke sekolahan. Oke. Zaman dulu kayak gitu antar abis itu jualan sedih loh kayak saya Pak. Nanti tolong diangkat Iya. jualan koran juga. Nanti diangkat Pak. Sudah Pak. Gitu. Bagus loh, sesi itu agak bagus, lebih menarik. Gimana kalau sesinya sesi tanya saya Iya. aja? Oke. Lanjut. Setelah bubar tahun berapa tuh? Bubar yang apa nih? gorengan. Bubar gorengan ya masih di bulan itu, masih tahun itu juga sih. 16 juga 16. Nggak lama kok. Itu aku baru lulus SMA ya, Bi? Ya. Iya. Aku SMP. Wih, so muda. Mulai. Terus belajar bisnis lagi, mungkin ada yang salah kali menurut saya. Akhirnya saya belajar lagi bisnis, terus ketemu dengan partner saya yang sampai sekarang. Oh, itu di 2016 berarti ya? 2017. Siapa namanya Pak? Sebutin dong. Bapak Yusuf Hadi. Halo Bapak Yusuf Hadi. Enggak usah pakai bapak kali ya, Yusuf Hadi aja. Halo Yusuf, nggak usah pakai bapak. Kayaknya tua banget kayak. Yusuf nggak usah pakai bapak ya, oke. Ya akhirnya dari situ ngobrol bareng, cocok, buka pertama kali usaha itu saya punya usaha sendiri, dia punya usaha sendiri. Hari itu saya punya usaha rice box namanya Makan Yuk. Oh iya. Ya akhir itu, nah itu ketemu di situ dia dengan kelucuan dengan namanya Makan Yuk, dia punya usaha namanya Udah Makan Belum. Oh. Jadi ngobrol-ngobrol cocok, ternyata juga dari orang Bandung dan kebetulan inilah pernah kerja bareng di Bandung. Akhirnya ngobrol-ngobrol, udah cocok, kita buka bisnis bareng. Awal mulanya malah bukan buka rumah makan, malah saya buka es batu. Hah? Oh jual es batu. Jual es batu ketok. Yang plastik. Ngisi bareng dan segala macam. Memang kita hari itu mau sampai sekarang masih jalan, kita buka saya punya tim sama dia dengan nama tim Sinergi Receh. Oh iya. Dengan pola yang ibaratnya kerjasama patungan. Ketika mau buka suatu usaha itu kita bisa patungan kok, nggak perlu yang dengan modal yang tinggi. Oh gitu. maksudnya receh di sini adalah patungan itu ya. Bukan dengan secara angka gitu Pak Iya, ya. Oke, siap. Oke, lanjut tadi Bapak ternyata dari kesamaan apa? Ya, hampir sama nama makannya tadi ya. Makan Yuk sama udah makan belum? Betul. Udah makan belum? Makan yuk gitu. Sambung Iya aja. di waktu di kelas bisnis itu pun dicanda-candain seperti itu, akhirnya banyak ngobrol. Ya udah ngobrol banyak, habis buka es batu terus kita ngobrol kita buka usaha lain yuk. Akhirnya buka usaha namanya Bebek Om Brewok. Oke. Kebetulan ya brandingnya adalah kami berdua dengan brewoknya. Wah, iya sih kelihatan banget brewok. Panjang banget ya. Ini kalau dia buka baju semuanya bulu. Wah, kayak orang hutan. Chewbacca Star Wars. Oh iya. Masih bertahan bebek brewok itu. Apa namanya? Bebek brewok kemarin Bebek Om Bewok. Pakai Om. Iya. Wah, kalau Om lebih mahal dibayar. Iya. Kalau Kak enggak. Enggak. Iya, benar. benar. Iya. Atau Om yang biasanya membiayai. Wah. Terus. Itu akhirnya tutup bukan karena rugi atau gimana, tapi karena tempat yang kita pakai akhirnya dipakai sama si pemilik. Oh. Ya, sambil kita berjalan cari tempat, memang waktu Bebek Om Bewok jalan, ini sudah mulai jalan lagi dikembangin. Oke, tempat rahasia. Tempat rahasia ini ya. Betul. Okay. Akhirnya lihat potensinya, tempat rahasianya jadi lebih anak emas lah. Oke, Ya, benar. Ya dari anak emas itu, jadi akhirnya Bebek Om Bewoknya dikesampingin dulu. Oke, dari yang Bebek Om Brewok itu kan dipakai sama orangnya, bukan karena ini. Aku banyak dengar kisah awal-awal kontraknya sekian nih. Wah, karena laris tahun depan dinaikin, makin dinaikin. Iya. Kan banyak kasus-kasus yang kayak gitu kan? Iya betul. Iya benar. Apa gitu juga? Biasanya begitu, tapi kebetulan kemarin sih enggak sih. Bukan gitu Cuman Pak, ya? karena beliau anaknya mau usaha, akhirnya pakai tempat. Oke. Jadi tempat rahasia ini Pak ya, yang Ya lebih di kemarin kita alihkan, ya udah kita ke tempat rahasia dulu deh fokusnya. Tapi tempat rahasia ini buka dari jam berapa sih Pak? Kalau bukanya dari jam 8 sampai jam 1 malam sekarang. Pagi. 8 pagi. Dini hari. Pagi. Oh enggak, bukanya dari pagi jam 8. Ya jam 8 pagi Oh ya, sampai kayak gini, kayak Iya, jam-jam gini. betul. Iya. Sampai jam 1 malam. Kalau dulu sebenarnya waktu awal kita bukanya sampai jam 3. Oke, kita ngomongin yang dulu deh. Awal-awal sebelum corona. Oke, siap. Ya, awal berdirinya ini tahun 2019. Betul. Pas banget di April. Iya. Itu semua usaha kayak makan yuk Ah. mari yuk makan. Iya.
Maknyus. Itu semua udah nggak ada. Kebetulan saya Iya. fokus di tempat rahasia waktu Oke, itu. tempat rahasia. Kalau si partner saya Yusuf masih ada, dia masih ada udah makan belum dan beberapa usahanya dia di Bandung. Oke. Tapi sejalannya udah aman bisa ditinggal, baru kami sama-sama ya buka usaha kecil-kecilan juga. Oke. Ya beberapa usaha kecilan itu ya kerjasama dengan tim saya Sinergi itu kami juga di situ punya beberapa kayak precikan gitu, ayam crispy yang dijual cuma 6.000. Iya. Ya begitu, itu sudah punya 4 titik sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya? Ayam-ayaman tuh memang laku ya. Iya. Oh, ayam-ayam. Tapi konsepnya maksudnya pinggir jalan but-but gitu. Betul. Gitu Malah ya, bukan bukan booth, malah meja, sama etalase. Udah. Memang dibikin kesannya murah karena kita jual ayamnya juga murah. Oke. Iya. Tapi bukan ayam tiren ya. Oh bukan. 6.000-an apa ya? Ayam curian, Pak. Di seberang ada nggak? Ayam Sultan Mor. Seberang belum, tapi menuju sih. Oh, kalau ada seberang boleh. Pak, seberang itu kota lain udah. Susah. Butuh ini kan, butuh apa namanya pemeriksaan, apalagi corona pakai sekarang. paspor kemarin. Tuh, pakai paspor lagi ya. Ada tes ya, Pak? Sebelum masuk jembatan. Selain itu ada pakai tes TOEFL ya katanya. Iya. Nah, tempat rahasia ini kan 2019 ya, Pak ya? Iya. Jadi brand ini dibuat memang benar-benar berdua atau secara pemikiran personal kayaknya nih tempat rahasia deh nih. Iya. Secara brand terus kita nih bukanya di pinggir jalan biar kena aja sih, maksudnya jadi pertanyaan kayak gitu Betul, kan betul, ya, Pak ya? betul. Atau gimana sih? Ya kalau dari awal mulai sebenarnya tempat rahasia ini pengennya kami tuh berdua karena kami kan punya juga kayak kelas buat teman-teman mahasiswi yang mau belajar bisnis. Oh, ada Pak ya? Nah, kami sebenarnya waktu itu cari tempat untuk ya pembelajaran itulah buat anak-anak yang mau belajar bisnis bareng. Ayo kita cari tempat. Tadinya ini mau buat ruang kantor sama ruang pembelajaran itu. Ruang awalnya Pak ya? Iya, tadinya mau buat begitu, tapi ternyata karena mungkin kita basicnya dua-dua kuliner kali ya. Iya. Kita buat menu, ternyata pas kita buka di sini, terus kalau dari pencarian nama sendiri sih obrol-obrolan berdua bareng, ajukan masing-masing nama, ya ketemunya memang sepakatnya di tempat rahasia. Oke. Dan tadi lanjut ke tadi, akhirnya kami bikin menu dan ternyata di Samarinda menarik menu-menunya, akhirnya ya udah tetap dibuka untuk tempat makan. Alhamdulillah. Dan ternyata alhamdulillah tanggapan orang Samarinda lumayan ramai. Rame nih Pak, bukan lumayan. Betul. Apalagi kalau malam. Iya, kalau malam. Sebelum corona itu Macet, Pak. rapat-rapat itu. Itu Tidak ada tidak ada silang di tengah betul. ya. Yang paling rapat itu adalah parkirannya. Oh iya. Oh, iya. Ini jarang ditanyain. Itu kalau sama parkir tuh gimana sih Pak? Kerjasamanya? Kebetulan mereka sih yang ngajukan. Jarang orang nanya kayak gitu. Iya jarang Ya, banget bener loh itu. sih. Oh, itu unik loh. Iya, usaha parkir tuh berduit. Iya, benar-benar. 2000 orang, kecuali orangnya itu aja ya. Lama. Itu konsepnya Banget. gimana? Untung banget loh sebenarnya jadi tukang parkir. Iya, itu Mau jadi tukang parkir. Dari tempat rahasia dapat bagian juga dari Enggak parkir. sih. Enggak. Berarti pure memang si Pure tukang parkir. beliau yang kerja di situ. Bukan Tapi orang kerja kerja juga. bukan dari Bukan. dinas atau gimana? Mereka sendiri. Oh. Mereka mengajukan pas kami buka, Mas saya biasa dulu dengan tempat yang dulu biasa jadi tukang parkir sini. Oh ya silahkan saya bilang. Free kita. Free. Mereka Nggak- aja yang ngambil. Oh, kalau ada yang di tempat-tempat lain itu Pak, sepengetahuan aku ya, lahan itu dibeli. Lahan Oke. dibeli ya? Dibeli sama tukang parkir itu. Sebenarnya selama setahun berapa juta? Ya udah. Ngeri juga tukang Iya. parkir. Iya gitu, ada Pak. Permainannya seperti itu. Tapi memang gimana ya per iya. bulannya juga untung juga sih Oh iya, mereka pasti sebenarnya. lah, pasti. Dari 2000 kan. dengan tidak ada modal, Iya, benar. ya. Benar. Aku juga mau deh. Tapi ya. Atau mau saya panggilkan tukang parkirnya biar tukar wawancara. Oh boleh, ntar ya, next. Kita masuk di receh manajemen tadi ya. Sinergi receh. Iya, Bisa sinergi receh. kapan-kapan kita jadi. Iya. Kita tanya Kang parkir tadi. Menu andalan gimana? Di sini Contohnya. kita memang konsepnya menu rame-rame sih, Pak. Jadi memang konsepnya ngarahnya ke mahasiswa tadi sih balik lagi. Oke. Karena memang mahasiswa ini kan ya kita lihatlah kantongnya kembang kempis juga. Yes. Jadi di sini kita bikin menu yang rame-rame dengan harga 100.000 kamu sudah bisa makan bareng-bareng sama udah dapat minumnya juga. Yes. Gitu. Oke, sebelum kita nutup segmen yang ini, kita masih ada beberapa part lah ya. Iya, benar. Bersama Bapak Thierry Henry. Thierry Henry. Kasih tau dong Pak, sekali lagi ajak
para teman-teman Samarinda Story untuk datang ke tempat rahasia? Alamatnya di mana? Bukanya dari jam Oke. berapa? Buat teman-teman Samarinda Story, jangan lupa mampir ke tempat rahasia di Jalan Juanda nomor 6. Yes. Selama pandemi gimana? Protokol kesehatan di sini? Aman. Aman ya. Semuanya. Ada ini juga kan air. Air cuci tangan Buat ada. mandi. Iya, ada bunga Sebelum 7 rupa. masuk langsung diguyur sih. Dan langsung bisa ngobrol sama Kang parkirnya berapa omsetnya sebulannya. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Kita cukupkan dulu untuk part yang pertama ini. Tetap bersama kita berdua di Nobar Nongkrong Bareng.